Assalamualaikum. Yang lalu kita sudah membahas ya, setelah autofagi, yang jos lagi untuk rejuvenation atau peremajaan sel-sel di tubuh kita, itu aktivasi stem cell. Kita udah ulas uniknya stem cell atau sel induk sel punca itu, tapi gimana ini cara mengaktifasinya? Nah, ini topiknya sekarang. Secara umum sudah diketahui, stem cell yang melimpah itu saat bayi, yaitu bayi normal. Kalau bayi ajaib, apalagi bayi gorila, wah, baru lahir udah bisa meringis itu kalau bayi gorila. Nah, tapi kalau udah tua terus piye ini? Gimana ini cara mengaktifasi stem cell kalau udah dewasa atau tua? Ternyata kira-kiranya itu ada 4 cara ya. Ini nanti yang keempat itu yang paling kekinian dan paling mudah dipraktekin, tapi kita mulai dulu dari cara yang pertama. Cara pertama itu treatment injeksi atau reprogramming biotech. Wah, kelasnya canggih ini dan belum mainstream. Walau begitu, di Indonesia mulai ada. Hanya saja mohon maaf, karena sifatnya tidak alami dan berisiko tinggi, tidak dibahas di kanal kita. Dicari di kanal TikTok kayaknya juga nggak perlu. Walau begitu, kalau penasaran bisa googling cerita tentang bapaknya aktor Mel Gibson. Bapak beneran, bukan bapak pucung. Bapak pucung ki opo mbuh. Sang ayah itu sudah nyaris ambyar total, setengah lumpuh, umur 92 tahun. Oleh Mel Gibson bukannya ditraktir bakso, tapi ditraktir ribuan dolar untuk terapi stem cell. Dan hasilnya, yang semula udah pasrah lemah di kursi roda terus, sendi-sendi sakit, semua otot sakit, mata buram, otak kopyor, berangsur sang ayah bisa berdiri gagah lagi, penglihatan jadi lebih bening, kognitif otak juga membaik, dan jadi semangat lagi untuk colak-colek suster-suster cantik. Walah. Saja itulah kira-kira dampaknya terapi stem cell. Belum di-approve oleh FDA Amerika, tapi diam-diam orang-orang kaya Amerika banyak yang coba-coba. Cara kedua, PF atau prolonged fasting atau extended fasting, yaitu puasa water fasting 48 sampai dengan 120 jam. Ngeri ya, kalau puasa ngedur sampai 48 jam gitu. Apalagi 120 jam. Teknisnya bisa di-googling sendiri. Tapi berhubung belum pernah meraktekin, saya no comment. Desi Ratnasari aja juga senangnya no comment. Mirip ini mas saya. Oh alah, GR. Daripada keliru, nanti anak orang terus jungkal kejet-kejet, bahaya itu. Tapi yang jelas, penelitian dari lama sudah membuktikan bahwa pembebanan kalori restriction yang seberat itu tadi, selama 48-120 jam hanya diberi asupan air tawar, itu terbukti bisa mereaktivasi stem cell. Pertamanya tentu dicoba di hewan percobaan, lalu lama-lama juga sudah banyak dipraktekin oleh manusia. Dan habis praktekin terus diukur ya. Kalau nggak diukur keberadaan stem cellnya ini tiwas percuma. Ada sedikit catatan di sini. Selain yang pro, ada sejumlah dokter yang menentang fasting kelas ngeri ini. Alasannya pertama itu terlalu memberatkan. Yang kedua, cenderung meningkatkan hormon-hormon stres juga, yaitu kortisol, adrenalin kayak gitu. Dan yang ketiga, ada riset menyebutkan bahwa prolonged fasting ini walau bisa menggerus berbagai penyakit degeneratif, tidak terlalu bikin panjang umur. Jadi, rejuvenationnya dapat, longevity-nya nggak dapat. Buat yang muslim, puasa 72 jam ini namanya wisal. Pernah kita bahas, pernah beberapa kali dipraktekin Rasulullah. Tapi beliau memesankan agar umatnya tidak ikut-ikutan berwisal ria. Jadi jatuhnya itu kalau full dry fasting makruh, atau malah ada yang bilang haram, nggak pakai jadah. Kalau pakai jadah jadi haram jadah. Oh alah, maksudnya apa itu ditambah-tambahin, sorry. Cara ketiga, extended fasting yang cuma 24 jam. Dulu, sangkaan para ahli kalau puasanya baru sekitar 24 jam, aktivasi stem cellnya itu belum dapat. Tapi ini penemuan baru ya, baru dipublikasikan MIT tahun 2018. MIT ini di Amerika loh ya. Kalau di Jombang adanya itu antara lain kantor NU dan pesantren. Beda institusi. Jadi ya, kalau terpenuhi kondisi tertentu, maka puasa 24 jam pun sudah bisa mereaktivasi stem cell. Levelnya tentu di bawah yang fasting 72 jam ke atas maupun ke samping, tapi sudah jauh di atas yang tidak fasting atau fastingnya baru belasan jam. Ini penemuan penting, karena ibarat dagangan, puasa 24 jam ini lebih terjangkau. Kayak kaos kaki 1003 lah gitu. Nggak kayak kaos kaki juga deh.
Kaos kaki kok 1.003 ya. Satu untuk kaki kiri, satu kaki kanan, satu lagi. Mungkin buat unyeng-unyeng atau gimana itu. Oh alah. Kok terus menggok bahas kaos kaki. Sampai mana ini tadi? Oh iya. Puasa 24 jam. Itu bahkan lebih sesuai syariah Islam juga ya. Rasulullah sering mempraktekin. Kalau beliau lihat istrinya pagi-pagi nggak punya makanan, beliau bikin keputusan. Ya sudah, kalau begitu hari ini saya puasa. Para sahabat juga sering mempraktekin, guru-guru kita yang soleh juga sering mempraktekin, yaitu dengan pola puasa sunnah biasa, tapi tanpa sahur atau sahurnya cuma minum air putih. Last meal sebelumnya itu sekitaran maghrib atau sore. Begitu buka, bukanya juga air tawar dulu, sejam kemudian setelah sholat maghrib baru makan. Dapat dah tuh 24 jam. Kita udah punya videonya. Kalau anaknya si Uya ini beda. Kalau dia itu diam-diam minum air tawarnya siang-siang. Kalau pas lagi sepi-sepi. Puasanya batal, tapi water fastingnya tetap dapat sih secara medis. Ada beberapa catatan nih. Agar fastingnya 24 jam yang seperti itu, reaktivasi stem cell-nya tetap jos. Yaitu pertama, karena intensitasnya tidak setinggi yang 72 jam, prakteknya harus lebih sering. Kalau yang 72 jam setahun itu mungkin 1-2 kali saja. Yang 24 jam ini kalau mau setara mungkin harus semingguan sekali selama berbulan-bulan. Yang kedua, mikrobiom atau biota di tubuh kita yang 100 triliun harus kondisinya kondusif. Artinya sudah cukup teradaptasi dengan pola-pola fasting. Yang ketiga, mitokondria sel-sel juga harus cukup prima. Keempat, daya ketosis tubuh juga harus normal. Bukannya masih dalam kondisi resistan insulin. Berikutnya lagi, tubuh juga harus diberi stres yang positif. Tentang ini videonya belum tayang, silahkan subscribe aja, insya Allah akan segera muncul. Kemudian yang terakhir, kualitas tidur juga harus baik memadai. 6 hal, tapi sebetulnya ini sambung menyambung dengan banyak-banyak hal lain. Semuanya saling kait mengait secara holistik sebenarnya. Sekali lagi holistik dan bukannya hole in one. Main golf itu kalau hole in one. Bahasa Inggris sih kalau golf itu. Kalau bahasa Jawanya dolanan cutik. Tapi untuk banyak orang yang puasa tanpa sahur ini mungkin juga masih awang-awangan, berasa agak berat, benar nggak? Untuk itu para ahli meneliti terus dan belakangan menemukan teknik lain lagi yang lebih ringan, yaitu yang terakhir ini. Cara keempat, pakai fast mimicking teknik. Atau bahasa Indonesianya piye ya ini bahasa Indonesia. Kira-kira teknik puasa tiruan gitulah. Yaitu tidak perlu beneran puasa panjang yang 24 jam lebih, tapi pakai teknik-teknik tertentu yang sifatnya merekayasa badan kita, sehingga walaupun puasanya cuma sekitaran 12 jam, kondisi metabolismenya itu amat mirip dengan orang yang puasa 72 jam. Mantap kan ya? Ibaratnya kayak ibu-ibu lah. Nggak usah beli beneran tas branded yang puluhan juta harganya, tapi malah beli sepatu sendal. Sepatu sendal sama tas beda jauh ding ya. Walah, keliru ini contohnya. Sorry. Balik lagi aja lah ke soal fast mimicking teknik. Jadi gini ya, belakangan bahkan ada yang meyakini rekayasanya itu tidak perlu pakai terapi aneh-aneh. Cukup dengan pola diet tertentu. Dan terus muncullah apa yang disebut sebagai FMD atau fast mimicking diet. Dan bukannya fakultas mesin dirgantara. Masih ada puasanya, tapi puasanya cukup 12 jam di malam hari. Ringan kan? Udah gitu, asupan kalorinya diatur. Total kalori tidak boleh melebihi 40% kebutuhan normal. Terus dibanyakin sayuran. Terus minimal gula karbo. Protein juga dibatasi. Lemak aja yang boleh agak banyak. Ini dipraktekin 5 harian gitu. Menarik kan kalau caranya ringan begitu? Untuk lebih terinci tentang fast mimicking diet, insya Allah videonya akan coming soon. Dan terakhir, untuk yang muslim ini juga ada fakta lagi nih. Selain sering mempraktekkan wisal puasa yang 72 jam dan puasa yang 24 jam, guess what? Rasulullah juga sering mempraktekin yang fast mimicking diet ini. Ada hadis terkenal menyebutkan beliau itu kalau makan hanya sekedar untuk meluruskan punggung, alias hanya beberapa suapan saja. Dan kalau dicermati riwayat-riwayatnya, itu sejalan sama prinsip fast mimicking diet ini. Oh, Masya Allah. Begitulah cara-caranya untuk reaktivasi stem cell. Semoga bermanfaat. Terima kasih.